Halo anak-anak, selamat pagi. Kita sudah memasuki pembelajaran 6, subtema 4. Anak-anak siap belajar bersama ya? Baik, kita mulai pelajaran kita hari ini. Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkan dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Nah, pembelajaran yang lalu kita sudah belajar menolak permintaan orang lain dengan sopan. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah dongeng yang di dalamnya isinya menolak permintaan seseorang. Judulnya Kisah JJ si Jerapah. Dengarkan ya anak-anak ya sambil membaca bersama. Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak. Tidak mau, kek, saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Nah, di sini ada cerita si JJ menolak permintaan tolong dari kakek jerapah yang meminta diambilkan daun segar. Akhirnya si kakek jerapah ditolong oleh Jojo. Padahal Jojo tadi tubuhnya tidak terlalu tinggi ya anak-anak ya. Tapi mau menolong kakeknya. Suatu hari JJ malah mendapat kesulitan dan membutuhkan pertolongan. Lalu hewan-hewan di sekitarnya mau menolong tidak anak-anak? Mau, iya, karena tidak tega melihat JJ. Sejak saat itu JJ sadar bahwa hidup harus saling tolong-menolong. Dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Tadi hewan-hewan bergotong royong untuk menolong JJ. Selain itu, terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Contoh penerapan sila keempat di masyarakat. Ayo, sila keempat bunyinya bagaimana anak-anak? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu lambangnya apa anak-anak? Ya, lambangnya adalah kepala banteng. Contoh penerapannya di masyarakat adalah menghargai pendapat ketika musyawarah, menerima keputusan musyawarah dengan lapang dada. Lapang dada itu apa? Lapang dada itu tidak marah, tidak emosi, menerima dengan ikhlas, dengan legowo. Yang berikutnya menghormati pendapat orang lain saat bermusyawarah. Musyawarah pemilihan ketua RT ini contohnya anak-anak ya.
Kemudian musyawarah menentukan jadwal ronda malam. Ini adalah contoh. Lalu penerapan sila kelima Pancasila di masyarakat. Contohnya, simbolnya apa anak-anak? Padi dan kapas. Contoh penerapannya, gotong royong membersihkan lingkungan, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan, tidak hidup boros, bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, dan menghargai hasil karya orang lain. Jadi ini adalah contoh penerapan sila kelima Pancasila di masyarakat. Hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Kita lihat dulu, ada dua lambang sila, sila keempat dan sila kelima. Kepala banteng dan padi dan kapas. Gambar yang pertama, bermusyawarah. Kalau bermusyawarah tentunya sesuai dengan sila? Ya, sila keempat Pancasila. Lalu gambar yang sampingnya menolong korban bencana alam atau banjir atau tanah longsor itu ya anak-anak ya. Berarti sesuai dengan sila sila kelima. Membantu nenek menyeberang jalan raya. Apakah sesuai dengan sila keempat atau kelima? Ya, sesuai dengan sila kelima. Mengadakan posyandu sesuai dengan sila kelima. Lalu mengadakan rapat RT ya, mungkin rapat RT sesuai dengan sila keempat. Buatlah soal cerita dengan penyelesaian di bawah ini. Setelah itu selesaikan soal cerita buatanmu. Nah, di sini ada bilangan 193 ditambah 117 dikurangi 200. Tetapi tugas kalian tidak hanya mencari jawabannya saja, tetapi membuat cerita dari soal ini. Contohnya, Adi memiliki 193 butir kelereng. Lalu ayah membelikan, kalau membelikan berarti bertambah ya anak-anak ya. Membelikan Adi kelereng sebanyak 117 butir. Kelereng tersebut lalu diberikan kepada adiknya sebanyak 200 butir. Kalau diberikan berarti dikurangi, jadi sudah sesuai ya anak-anak dengan soal yang ada di situ. Berapa sisa kelereng Adi? Nah, baru kita kerjakan. 193 ditambah 117. 3 ditambah 7 sama dengan 10. Kita tulis 0, satunya kita simpan. 1 ditambah 9 sama dengan 10. 10 tambahkan 1 sama dengan 11. Kita tulis 1, satunya menyimpan di atas. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Ini totalnya kelerengnya Adi, tapi ini belum selesai. Lalu kelerengnya diberikan kepada adiknya sebanyak 200. Kita tuliskan dulu 310 dikurangi 200. Maka sisanya 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi sisa kelereng Adi ada 110 butir. Contoh selanjutnya ada bilangan 256 ditambah 244 dikurangi 359. Lalu anak-anak buat soal ceritanya dulu. Yang mudah saja anak-anak. Contoh, paman memanen buah jeruk sebanyak 256 buah di kebun yang pertama.
Lalu paman memanen buah jeruk di kebun yang kedua sebanyak 244 buah. Berarti betul ditambahkan ya anak-anak. Kemudian dikurangi, berarti kita jadikan sebuah cerita. Buah jeruk itu lalu dijual dan laku 359 buah. Maka sisa buah jeruk paman ada titik-titik. Baru kita buat bersusunnya. Kita jumlahkan dulu. 256 tambah 244. 6 tambah 4 sama dengan 10. Kita tulis 0, 1 simpan. 1 ditambah 5 sama dengan 6. 6 ditambah 4, 10. Kita tulis 0, satunya simpan di atas. 1 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 5. Berarti penjumlahannya hasilnya 500. Lalu 500 itu kita kurangi dengan 359. Nah, di sini anak-anak harus hati-hati. Perhatikan di sini. 0 dikurangi 9 ini tidak bisa. Lalu pinjam ke depan. Padahal depannya juga 0 ya anak-anak. Bagaimana? Jadi pinjam dulu ke paling depan. Angka paling depan 5 ini jika dipinjam 1 sisanya 4. Satunya kita tulis di tengah ini. Nah, angka 10. Nah, karena yang pinjam tadi angka satuan, maka 10 ini kita coret. Pinjam 1 sisanya 9. Karena pinjam 1 kita tulis di depan 0 yang paling belakang. 10 dikurangi 9 sama dengan 1. 9 dikurangi, bukan 10 lagi ya, 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Kemudian 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Jadi sisa buah jeruk paman ada 141 buah. Anak-anak harus hati-hati ya jika ada pertanyaan semacam itu. Baik, terima kasih anak-anak sudah semangat belajar. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Salam sehat, dadah.